Pada tahap pertama, kepada pasien kami melakukan inform konsen dulu untuk pemeriksaan lingkar perut. Tujuannya untuk mengetahui kondisi lingkar perut pasien apakah melebihi batas normal atau tidak. Kemudian kita melakukan perabaan pada lengkung tulang pangkal paha dan panggul sebagai tanda batas pengukuran bagian bawah. Dan untuk bagian atasnya kita raba bagian sternum sebagai titik paling atas. Kemudian ditarik titik tengah antara batas bawah sternum dan pangkal paha. Lalu dilakukan pemeriksaan melakukan pita ukur secara melingkar dengan posisi pasien inspirasi secara normal. Lalu setelah itu ditemukan hasil pasien saat pita ukur melewati perut pasien. Saat pemeriksaan pada pasien ini ditemukan bahwa hasilnya adalah 78 cm untuk lingkar perut, bahwa kondisi pasien terhitung normal untuk kondisi lingkar perut pada wanita usia dewasa. Pada pemeriksaan untuk tinggi badan, pasien diharapkan untuk melepaskan alas kaki dan berpakaian seminimal mungkin, kemudian menghadap ke depan, posisi tegak lurus dengan dinding atau lantai. Maka akan ditemukan hasil dari pemeriksaan tinggi badan pada pasien. Pemeriksaan berat badan, pasien disuruh untuk melepaskan alas kaki dan berpakaian seminimal mungkin, lalu ditemukan hasil berat badan. Selamat sore Ibu. Sore hari ini saya akan bertanya-tanya sedikit ya Ibu ya, melakukan anamnesa sedikit terkait dengan kecurigaan tentang adanya penyakit infeksi saluran pernafasan yang kemungkinan bisa terjadi pada Ibu. Nah, yang pertama, apakah di sekitar Ibu usia Ibu berapa? Pada sore hari ini saya akan melakukan sedikit anamnesa ya. Saya tanya-tanya sedikit, apakah Ibu ada problem dengan infeksi saluran pernafasan atau tidak. Nah, untuk menilai hal itu yang pertama saya tanyakan adalah usia Ibu sekarang berapa tahun kamu? 25 tahun. Ibu apa sudah menikah? Belum menikah. Ibu apakah melakukan kebiasaan merokok? Tidak. Apakah di sekelilingnya Ibu banyak aktivitas merokok? Banyak. Baik Ibu, kalau misalnya Ibu berjalan datar atau misalnya ada nanjak, apa sedikit sesak Ibu? Tidak ya. Terus kalau misalnya aktivitas sehari-hari, apakah juga rasa sesak Ibu? Tidak ya. Kalau misalnya untuk mengeluarkan darah saat batuk, apakah merasa kesulitan? Tidak juga ya. Apakah kalau misalnya Ibu menderita batuk itu disertai flu atau misalnya kayak batuk saja atau flu saja? Biasanya kalau batuk pasti harus flu. Enggak ya, enggak harus flu ya. Pernah nggak Ibu disuruh ngecek saluran pernafasan pakai alat tiup itu Ibu yang tiup 1, 2, 3 dulu terus dikeluarin? Pernah ya. Hasilnya positif atau tidak Ibu? Hasilnya negatif ya Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu. Ibu dengan Ibu siapa? Usia Ibu berapa? 61. Iya, saya mau tanya tentang aktivitas Ibu sehari-hari ya di rumah nggih. Ya. Ibu kalau di rumah bisa mengendalikan rangsa BAB Ibu? Bisa nggih, mandiri gitu. Nggih. Untuk buang air kecilnya juga bisa mandiri. Bisa sendiri. Alhamdulillah. Bisa membersihkan diri kayak menyisir rambut atau pakai baju kadang sendiri. disisirin. Kadang disisirin ya Bu ya. Untuk penggunaan masuk kamar mandi bisa disiram sendiri atau dibantu kalau buang air? Kadang dibantu, soalnya licin gitu, kita kejadian gitu. Dan tidak ada nggak ada ya. Untuk makan minumnya, kalau makannya langsung dimakan atau nggak kuat, saya biasanya itu dikecil-kecilkan. Dikecil-kecilkan gini. Terus kalau di rumah nggak usah pakai alat bantu kayak kursi roda, nggak ada.
kalau pegel itu kadang saya naik tangga itu nggak kuat, jadi didorong pakai kursi roda atau alat bantu kayak tekan gitu ya Bu ya. Nanti berjalan di tempat rasa sudah Ibu. Berpakaian, kalau berpakaian termasuk berpakaian sendiri atau dibantu tadi? pakai sendiri. Pakai sendiri ya. Naik turun tangga perlu bantuannya tadi Iya, pakai kursi pakai. roda ya sudah. Nanti kita lihat seperti itu berapa nggih. Nanti karena itu berarti harus tingkat kemandirian Ibu kayaknya perlu dibantu kayaknya, ketergantungan AC dari hasil pengkajian tentang aktivitas Ibu sehari-hari. Ibu kan sudah usia 61, ini termasuk ketergantungan berat. Jadi Ibu perlu pendampingan. Jadi harus ada orang yang membantu Ibu untuk aktivitas sehari-hari. Istilahnya satu untuk mengurangi cedera, istilahnya untuk meningkatkan produktivitas panjenengan sehari-hari. Kan gitu nggih? Ya, terima kasih. Ya Bu, saya ukur tekanan darahnya ya Bu. Berapa nggih? Apa ya? Pun tegang ya Bu, ini jaga sini. Hasilnya semua. Seratus ya Bu, per 8 kali 3 nih. Normal bagus ya. Sama posisinya